Jadi di video kali ini aku ambil alih dulu, dan di video kali ini full 1 jam. Buat kalian yang pengen nonton, kalian bisa nonton video ini, dan buat kalian yang tidak pengen nonton, kalian bisa skip ke video lainnya. Dan di video kali ini dikhususkan untuk video no edit dan bukan Dewi yang memegangnya. Jadi untuk kalian semoga saja menikmati video ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kembali kita belajar seperti biasa. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingin melihat kehadiran kalian dulu. Buat semua. Siapa? Karena ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar seperti biasa. Pelajaran kita yang pertama adalah pelajaran IPA. Sebelum pelajaran hari ini Ibu mulai, Ibu ingin mengulang kembali pelajaran yang telah lewat, yaitu tentang tumbuhan dan hewan. Sekarang Ibu tanya, di dunia ini ada 3 makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup yang kedua, makhluk hidup yang ketiga. Ini seperti minggu tadi kita tidak membahas masalah makhluk hidup manusia, tapi yang dibahas adalah tentang hewan dan tumbuhan. Sekarang, makhluk hidup yang minggu tadi kita belajar tentang hewan dan tumbuhan. Tapi yang kita pelajari minggu tadi tentang apa? Hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhannya tentang apa? Kan yang minggu tadi bagian bagian hewan dan tumbuhan. Bagian-bagian hewan yang ada di sekitar kita saja yang kita pelajari dulu. Nanti yang lain-lainnya yang ada di sekitar kita aja dulu yang kita pelajari. Seperti minggu tadi, hewan-hewan yang ada di sekitar kita kita bisa melihat sehari-hari. Misalnya hewan apa? Kucing, ayam,
hewan burung. Bagian-bagian pada hewan burung apa saja? Paruh, ada mata, ya bulu, ada ekor. Itu bagian-bagian apa? Pada kalau bagian pada tumbuhan tadi, alhamdulillah. Sekarang hari ini Ibu ingin memberikan pelajaran baru tentang hewan dan tumbuhan juga, tapi bukan bagian-bagian lagi karena itu sudah pelajaran kita yang telah lewat. Hari ini Ibu juga ingin bertanya hewan yang ada di lingkungan sekitar kita saja yang sering kita lihat. Nah, misalnya apa tadi yang sudah kamu sebutkan? Kita sehari-hari. Nah, sekarang pelajaran kita tentang hewan dan tumbuhan pada hari ini adalah tentang hewan dan tumbuhan. Di antara hewan dan tumbuhan tersebut ada yang menguntungkan bagi kita dan ada juga yang merugikan bagi kita. Ya ada? Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu hewan yang menguntungkan dan merugikan bagi kita. Di sini Ibu ingin melihatkan hewan-hewan yang sering kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Ya kan? Ya. Di sini Ibu ada membawa beberapa gambar hewan-hewan. Nah, di sini Ibu memperlihatkan dulu gambarnya. Sebelum kita bahas, Ibu bahaskan, Ibu terangkan, keluarkan alat-alat pelajaran kalian di atas meja masing-masing. Keluarkan buku paket dan buku LKS-nya. Sudah siap? Sudah siap? Ya, cepat. Keluarkan dulu. Taruh saja dulu alat-alat tulisnya di atas meja. Sudah. Sekarang untuk menerima pelajaran yang baik, kamu duduknya yang baik juga. Tanya, siapkah menerima pelajaran hari ini? Ya. Siap, dengarkan. Sekarang kamu buka buku kalian LKS halaman 34 dan buku paket halaman 23. Materi apa yang ada di sana? Ya. Apa? Peranan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Lihat buku kalian masing-masing sambil Ibu terangkan bagaimana peranan hewan tersebut dan bagaimana peranan tumbuhan tersebut. Kita bahas dulu, Ibu uraikan dulu. Yang pertama adalah hewan dulu. Hewan yang ada di sekitar kita. Hewan yang ada di sekitar kita, yang sering kita
lihat, yang sering kita lihat. Sekarang perhatikan. Dibuka, ada ibu membuat hewan yang merugikan dan hewan yang menguntungkan. Apakah hewan-hewan ini kamu kenal? Kenal? Di mana bisa kamu lihat? Hah? Di sekitar kita. Bukan di kebun binatang. Di kebun binatang tuh hewan yang yang langka, betul. Nah, ini adalah hewan yang ada di sekitar kita. Di antara hewan yang ada di sekitar kita itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, di sini ibu tidak membuat mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Sekarang kita lihat hewan pertama. Hewan pertama di sini adalah ayam. Kedua, kuda. Ketiga, tikus. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Semuanya ada di lingkungan sekitar kita. Ya ada? Ya. Sekarang, ayam masuk kategori hewan yang kenapa jadi menguntungkan? Ya, karena bisa diambil telur dan dagingnya benar, bagus. Kemudian yang kedua, kuda. Apakah hewan ini menguntungkan atau merugikan? Kenapa jadi menguntungkan? Karena bisa digunakan tenaganya, bagus. Yang ketiga, hewan tikus. Apakah menguntungkan atau merugikan? Kenapa jadi merugikan? Karena bisa mendatangkan betul. Yang keempat, menguntungkan atau merugikan? Kenapa merugikan? Nah, bisa mendatangkan penyakit darah atau malaria. Itu berasal dari selanjutnya ulat. Ulat menguntungkan atau merugikan? Kenapa merugikan? Bisa bisa merusak tumbuhan, benar. Yang ketujuh, hewan sapi menguntungkan atau merugikan? Kenapa jadi menguntungkan? Bisa diambil susu dan dagingnya, benar. Kita minum susu ya kan dari sapi. Kemudian yang menguntungkan atau merugikan? Kenapa? Ya karena lalat bisa hinggap di makanan yang hendak kita makan. Kalau kita makan, kita akan kena penyakit. Ya kan? Yang terakhir, ular menguntungkan atau merugikan? Kenapa merugikan? Ya, karena dia memiliki bisanya bisa merugikan manusia kalau pada saat kita digigit. Berarti ini merugikan bagi kita. Nah, hewan-hewan ini sudah kita kenal di lingkungan sekitar kita. Ada yang kada kenal? Yang kada kenal siapa? Semuanya kenal. Nah, ini adalah beberapa hewan yang ada di sekitar kita yang menguntungkan dan merugikan. Ini masalah hewan. Ini masalah hewan. Yang kedua, makhluk hidup yang kedua sesuai dengan pembelajaran kita, selain hewan ada tumbuhan. Tumbuhan
menguntungkan tadi sebagai sumber apa? Sumber makanan dan akan menjadikan sumber energi bagi kita. Nah, itu kita makan setiap hari. Sekarang dari tumbuhan ada yang merugikan juga? Ada. Nah, di sini Ibu ingin memperlihatkan beberapa tumbuhan yang merugikan bagi kita. Yang pertama, nah ini apa? Ini tumbuhan apa? Rumput. Apakah rumput menguntungkan atau merugikan? Kenapa rumput merugikan? Bukan. Rumput tumbuhnya di mana? Di tanah. Masa menempel? Nah, karena alasannya, dengarkan, karena rumput ini bisa mengganggu tanaman lain. Dia sebagai gulma namanya, pengganggu. Mana? Sebagai apa sayang? Mengganggu tanaman lah. Nah, oleh sebab itu semua petani pasti membunuh ini barang atau ini tumbuhan. Karena ini dianggap tumbuhan yang mengganggu. Kenapa dalam rumput? Ada kan di sekitar kita? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Ibu ada lagi membawa yang kedua. Ini. Nah, ini tumbuhan apa? Ada yang kenal? Nah, ini ada bunganya. Ada yang kenal? Ini ada bedanya. Nah, ini namanya alang-alang. Tumbuhan alang-alang. Sekarang berbeda. Antara rumput dengan alang-alang berbeda daunnya. Bisa lah mengenal? Bisa nggak? Ini tumbuhan rumput, ini tumbuhan alang-alang. Nah, kedua-duanya ini adalah tumbuhan yang merugikan. Ini juga sebagai gulma. Nah, ini juga sering dibuang atau dibersihkan atau dihilangkan oleh para petani kalau dia menanam tumbuhan yang menguntungkan bagi kita tadi. Jadi semuanya ini dibuang atau dituntaskan atau dihilangkan atau diberan karena ini disebut tumbuhan gulma, pengganggu. Mengganggu siapanya tuh, Dok? Ya, tumbuhan lain. Jadi ini biasanya diberantas. Kemudian yang selanjutnya ada dua, sudah. Nah, sekarang Ibu ada memperlihatkan dengan kalian. Ini ada jenis tumbuhan yang ketiga. Ada berapa jenis daunnya? Ada berapa? Di sini ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, ini adalah tumbuhan jambu. Tumbuhan jambu yang lebar atau yang kecil daunnya? Yang lebar. Kenal kan ini? Kenal daunnya kayak ini? Tumbuhan jambu benar kan ya? Benar, ini jambu yang sering kita beli di pasar. Nah, tapi pohon ini sudah didatangi oleh tumbuhan lain. Namanya apa, Nak? Nah, namanya benalu. Yang benalu itu ini. Dia ikut menempel di sini. Ikut menempel pada tumbuhan. Nah, ini namanya benalu. Benar kata kamu tadi, Rasid dia. Nah, ini benalu, tumbuhan ini merugikan. Nah, bagi tumbuhan lain tadi. Lalu akhirnya pohon tadi lama-kelamaan akan mati. Karena apa? Karena benalu ini lebih kuat, lebih enak dia hidup di tempat orang. Nah, ini dia hidup di tempat orang lain. Ada manusia seperti itu? Nah, ada juga, cuma di sini kan ada. Nah, ini contohnya adalah tumbuhan, bukan manusia. Jadi tumbuhan benalu ini hidupnya di mana? Tumbuhnya di mana? Dia tumbuhnya di tumbuhan lain. Dia ikut menempel. Nah, betul kata si Hana tadi. Tumbuhannya menempel. Menempel bukan pakai lem, tapi dia hidup sendiri, tumbuh dengan sendiri. Nah, secara alami. Paham nggak sayang? Siapa yang ada paham lagi? Belum? Sudah paham semua? Nah, jadi tumbuhan benalu itu adalah tumbuhan yang hidup dengan tumbuhan lain, yang ikut menempel dengan tumbuhan lain. Sudah ada berapa tumbuhan? Sudah ada 3. Nah, sekarang Ibu ingin lagi memperlihatkan
tumbuhan lain. Siapa yang bisa melihat tumbuhan ini? Bisa semua. Ini tumbuhan yang juga merugikan bagi tumbuhan lain. Apa namanya? Kenapa jadi tali putri namanya? Ya karena seperti panjang dia, memanjang dia hidupnya. Dia selalu melilit kan? Nah, dia selalu melilit tumbuhan lain, makanya disebut sebagai tali putri. Kenal tidak? Ada nggak di sekitar kita? Siapa yang sering melihat? Nah, biasanya ya alhamdulillah semuanya tahu, semuanya kenal. Sekarang kamu bukan mengenal saja tapi sudah melihat, ya kan? Nah, sekarang biasanya tumbuhan ini juga diberantas oleh para petani. Karena dia apa? Karena dia mengganggu tanaman. Jadi ada berapa jenis tanaman yang mengganggu tanaman lain? Ada 4. Pertama, kedua, ketiga, lalu keempat. Semuanya kenal? Nah, dari uraian ibu tadi, kalian sudah mengetahui baik itu hewan ataupun tumbuhan. Baik itu hewan maupun tumbuhan. Paham tidak? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Apa yang belum paham? Semuanya paham? Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Coba ibu minta Farel. Tanyakan Farel, apa yang kamu ingin tanyakan? Apakah semua hewan menguntungkan itu ada juga yang merugikan? Siapa yang dapat menjawab? Ada pada? Apakah semua hewan yang menguntungkan itu juga merugikan? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Apakah, ulangi Farel pertanyaannya. Apakah semua hewan yang menguntungkan itu ada juga yang merugikan? Nah, jawabannya adalah ya atau tidak? Ya, jawabannya karena semua hewan ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, seperti tadi yang sudah ibu uraikan tadi, yang menguntungkan yang ada di sekitar kita. Ada juga yang merugikan. Paham nggak, Farel? Nah, yang lain siapa lagi yang mau bertanya? Mersa, coba Mersa. Yang ditanyakan apa? Masalah tumbuhan. Bagus, tadi sudah hewan, sekarang tumbuhan. Apa yang pertanyaannya? Bagaimana cara tumbuhan tali putri itu tumbuh? Bagaimana cara tumbuhan tali putri itu tumbuh? Nah, apakah tali putri ini memiliki batang? Nah, apakah dia berdiri seperti ini? Nah, ini tadi ibu ambil, ibu potong. Nah, ini potong, bukan bakar ini, bukan. Ini ibu potong. Tumbuhan tali putri itu cara tumbuhnya dia merambat. Kayak apa nak merambat tuh nak? Kayak apa ya orang merambat? Kalau manusia merambat tuh kira-kira kayak apa? Seperti orang merangkak, ya lah. Nah, jadi dia merambat. Bukannya dia naik ke atas, tapi kalau dia ketemu pohon yang naik ke atas, dia juga itu naik ke atas. Tapi kalau dia tumbuhannya tidak memiliki pohon, dia juga akan panjang seperti sampai ke seluruh sana, sampai ke ujung sana. 20 meter dia bisa hidup ini. Karena namanya saja tali putri. Tali itu kan panjang, ya kan? Nah, jadi hidupnya tumbuhan tali putri ini, dia hidup Menempel. bukan menempel. Iya, merambat. Yang menempel tadi apa? Nah, benar. Kalau tali putri
merambat. Nah, dia merambat sampai kemanapun dia bisa. Nah, biasanya ini berpuluh-puluh meter bisa panjangnya. Oleh sebab itu petani juga memberantas tanaman tali putri ini juga. Paham ya, Sa? Paham? Adakah lagi yang bertanya? Siapa lagi anak ibu yang bertanya? Jangan takutan. Adakah lagi? Semuanya paham? Paham? Nah, kalau paham, ibu beri waktu sudah bertanya, semuanya sudah paham. Sekarang ibu ingin melihat apakah kalian menguasai atau belum. Ibu ingin melihat kalian kerjasama. Kerjasama berarti secara kelompok. Tapi ibu minta kelompoknya cuma kelompok mini. Kelompok mini itu cuma 2 saja ibu minta. Sekarang bentuk kelompok mini. Sudah ada temannya? Sudah. Nah, sekarang kalian bekerja bersama. Bekerja bersama. Berunding berdua untuk menjawab beberapa jenis hewan yang menguntungkan dan di sini ibu ingin berikan tugas pada kalian. Nah, sekarang soalnya sudah ada tertera di atas meja kalian masing-masing. Sudah semua? Sudah semua? Satu kelompok satu. Kamu kerja sama berdua, namanya saja kerja kelompok, tapi ibu minta kelompok ini. Jadi satu meja, satu saja. Kalian boleh berunding berdua. Belum jawab lagi? Jangan menjawab dulu, belum waktunya. Paham lah? Paham tidak caranya? Menjawabnya berdua. Berunding untuk menentukan mana jawaban yang pas. Di sana ada beberapa hewan. Ada berapa hewannya? 8. Ada 8. Sekarang di sana ada. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, anak. Sekarang ada temanmu yang tidak hadir. Ada. Siapa sudah belajar? Siap. Sekarang kita belajar matematika. Masalah bangun datar. Kelas 4, kelas 3 kan sudah tahu yang mana-mana bangun datar. Di dalam ruangan ini yang mana yang merupakan contoh dari bangun datar? Sekarang yang ibu sebut ini apa namanya? Ini adalah salah satu contoh bangun datar. Nah, siapa sebelum kita mempelajari layang-layang, coba kita bernyanyi.
baiknya main layang-layang di mana? Di atas rumah boleh kah? Di jalanan boleh kah? Tapi nyatanya ada yang main layang-layang di jalanan. Tapi supaya bagus, kita kan bermain supaya senang. Bermainnya di tanah lapang pada cuaca yang bagus, yang sudah jangan terlalu panas. Nah sekarang ini sekarang kita belajar mengenai bangun datar, yaitu layang-layang dan trapasium. Nah ini layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang yang ini sama dengan, kemudian punya diagonal berpotongan tegak lurus. Nah ini mana diagonal? Nah ini namanya diagonal. Diagonal itu adalah garis menghubungkan dua suku yang berhadapan. Nah ini diagonal mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Salah satu diagonalnya itu membagi sama diagonal lain. Nah ini dibaginya nah. Ya, paham? Nah, ada diagonal pertama dan kedua. Yang mana diagonal pertama yang mana? Yang ini. Yang ini diagonal kedua. Jadi layang-layang tadi mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, kemudian diagonal berpotongan tegak lurus. Salah satu diagonalnya membagi diagonal lain sama panjang. Kemudian ini apa nih? Bangun apa namanya? Trapasium. Trapasium ada berapa macam? Ada trapasium dan layang-layang, kemudian menemukan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan luas layang-layang dan trapasium. Nah sekarang layang-layang ini kata kamu tadi, coba kita coba Pan munculkan. Nah layang-layang dan trapasium tadi dia kata kamu berasal dari potong. Nih, potong punya kamu. Potong punya kamu. Ya. Potong sama kan? Nah, coba tuh potong trapasium siku-siku dulu. Nah, trapasium siku-siku. Betul kan membentuk ya lah ya kak. Ini apa nih gambarnya nih, apa nih? Potong punya kamu yang siku-siku.
lebar, apa tadi lebar? Lebar sama dengan lebar setengah tinggi trapesium. Nah, jadi kalau luasnya ini, luasnya persegi tadi adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalau panjangnya tadi apa nih tadi? Panjang kali lebar persegi. Kalau layang-layang, kalau ini trapesium kayak apa tadi? Trapesium berarti berapa? Ini panjang kali lebar. Ini panjangnya apa nih sini? Nah, apa panjangnya? Panjangnya dua jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi apa? Nih bagi dua. Nah, Nah, tingginya setengah dari trapesium. Iyalah. Nah, jadi tadi ini trapesium berasal dari persegi panjang. Panjangnya trapesium ini panjang sama saja dengan dua jumlah sisi sejajar. Iyalah. Kemudian lebar setengah tinggi trapesium. Jadi panjang kali lebar. Ini luasnya persegi panjang. Kalau luasnya trapesium dua jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Misalnya kalau di sini 4, di sini 4 panjangnya, di sini 8, di sini 6. Nah, kan luasnya tadi kan dua jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi berapa sih? Berapa tingginya nih? Dua jumlah sisi sejajar berapa yuk? Berapa? Dua jumlah sisi sejajar itu berapa? Yang mana sisi sejajar yang mana dulu? Atas dan bawah. Atas dan bawah. Berapa? Atas bawah berapa jumlahnya? 12. Berapa? 12 kali setengah dari 6 berapa nak? Setengah dari 6. 3. Jadi berapa yuk? 36 kali 12 kali 6 kali 3 berapa? 36. Coba kan kalian betul ada rumusnya yang lain. Setengah kali 2 tambah B kali tinggi. Nih, setengah berapa nih? Berapa? 12 kali tinggi. Tingginya berapa nak? Ini dicoret. Berapa nih? Ini berapa? Ini berapa? 6. Jadi 6 kali 6 rumus daripada trapesium. Trapesium berasal dari persegi panjang. Persegi panjang luasnya panjang kali lebar. Kalau panjangnya trapesium jumlah dua sisi sejajar. Kalau lebar setengah dari tinggi trapesium. Paham? Udah paham ngerti? Itu asal mula dari rumus yang ini. Paham? Udah kayak yang bertanya lagi. Ada. Kenapa diam nih? Udah. Ya Pak, jadi si paham?
dua pasang sisi sama kan, ini sama ini sama ini sama ini, kemudian punya diagonal berpotong, tegak lurus. Yang salah satu diagonalnya memotong diagonal lain sama panjang, yang ini yang dipotong dengan ini. Nah, paham? Ya, sekarang jadi layang-layang berasal dari bangun apa tadi, Jar? Persegi panjang. Dari persegi panjang. Coba kita buktikan. Ini sudah. Nah. Coba kita potong. Ini kita potong dua. Nih, potong dua. Nah, ya sekarang kita potong, kita letakkan sini. Balik lagi kita meletakkan supaya merupakan bangun persegi. Panjang tadi adalah panjang sama dengan diagonal panjang. Nih, ini diagonal panjang, ini diagonal panjang. Panjang yang ini panjang sama dengan diagonal panjang atau di apa? Di satu. Sekarang lebar sama dengan diagonal pendek.
Panjang apa tadi namanya panjang? Oi. Nah, panjang apa tadi panjang? Diagonal panjang. Diagonal panjang. Diagonal atau tadi apa? Di 1 kali lebar apa lebar? Setengah diagonal pendek. Setengah diagonal pendek atau di Bapak di dua. Ya, nah begitu kan? Begitu rumus layang karena layang berasal dari persegi panjang. Panjang sama dengan diagonal panjang disingkat dengan di 1. Lebar setengah. Nah ini yang kalau kita dibagi dua kan tadi. Nanti dibagi kan nih setengah dari diagonal pendek disingkat dengan di 2. Itu yang simpelnya. Ini setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kali ini jadi tadi panjangnya 15, kali yang ini tadi 12. Berapa ya anunya? Berapa ya lebarnya layang tersebut? Ini diagonalnya, diagonal 1 ini, diagonal 2 nya ini berapa ya kira-kira? Bapak hitung bang. Berapa? 90. Berarti setengah kali ada aja dah 15 kali setengah nih berapa nih? Kali setengah kali 12 setengah dari 12 berapa? Berarti sama dengan 90 cm. 90 cm luas. Sudah paham kan sudah? Coba Pak kerjakan yang seperti ini lah ya disuruh. Mana gambarnya ada kabel bangun masing-masing ada di sini. Ada. Coba berdua dulu.